Hai guys, ketemu lagi bersama Eva. Hari ini aku mau membacakan novel aku yang berjudul Eva Daily Life. Semoga suka ya, selamat mendengarkan. Setelah ngobrol bareng waktu istirahat, kini Samantha sudah kembali ceria seperti biasa. Akhirnya, kita bisa belajar bersama hingga tidak terasa kelas pun berakhir. Hari ini kamu ada kerja sambilan juga ya Eva? Tanya Samantha. Saat ini kita berada di lantai 1. Aku mengangguk. Seperti biasa, sampai malam. Hari ini ayahku jemput agak malam. Kamu mau tidak nunggu aku sebentar di sini? Tanyanya. Boleh aja. Kebetulan antar jemputku agak lama hari ini. Jawabku. Samantha tersenyum. Asyik. Ya udah, sampai ketemu nanti ya. Pamitnya sebelum meninggalkanku. Sementara aku langsung berjalan menuju perpustakaan. Siang ini, tugasku menjadi kasir perpustakaan. Kali ini, banyak sekali murid sekelas aku yang meminjam buku. Dan tiap mereka melihatku, mereka memberikan tatapan aneh. Tapi, aku mengabaikan hal itu. Setelah membantu beberapa siswa, akhirnya antrian kasir mereda. Aku bermaksud istirahat sebentar, sambil jalan-jalan di sekitar perpustakaan. Saat asik berjalan, aku dengar seseorang bergosip. Ternyata anak baru itu kerja di sini ya? Iya, aku dengar cuma dia yang mau temenan sama Samantha. Ih, kok dia mau berteman sama anak yang membawa musibah itu sih? Bisiknya dengan nada jijik. Alisku bertaut, membawa musibah? Apa yang mereka maksud? Hai, jangan keras-keras. Nanti nasib buruk menimpa kita gimana? Iya juga ya, yuk pergi dari sini. Aku jadi takut deket sama dia. Ujar mereka ketakutan. Aku berjalan melihat belakang lemari, mencari tahu siapa yang membicarakan itu. Ternyata dari kelas sebelah. Alisku terpaut. Tunggu, mereka ngomong apa tadi? Samantha, anak membawa musibah? Aku menggelengkan kepalaku. Tidak, paling aja aku salah dengar ya. Tidak mungkin mereka ngomong seperti itu. Pikirku lalu balik bekerja. Malam pun tiba. Kini perpustakaan sudah pada sepi. Tersisa 1-2 anak aja. Selama nunggu, aku menghabiskan waktu dengan membaca buku novel. Setelah selesai, aku menanyakan pada Miss Eloise tentang novel apa lagi yang bagus untuk dibaca. Dan Miss Eloise merekomendasikan novel baru yang bernama Mother Love. Aku memiringkan kepalaku. Novel apa itu? Itu novel drama keluarga tentang kasih sayang seorang ibu pada anaknya, di mana sang ibu harus berpisah sama anaknya karena kondisi dan masalah yang merengutnya. Aku tersenyum kecut. Kenapa cerita itu mirip seperti kisahku ya? Ceritanya bagus. Kalau tertarik cari saja di belakang. Bukunya warna biru, cerah. Jelasnya. Aku tersenyum. Oke, aku ambil dulu deh. Keburu dipinjem sama yang lain. Saat aku melangkah ke sana, aku melihat ada siswi berambut merah muda pastel. Kebingungan sendiri mencari buku. Queen butuh bantuan? Tanyaku. Queen berpaling padaku. Aku mau cari novel, genre romance, ada tidak? Tanyanya. Aku tersenyum. Ada? Sini ikuti aku. Kebetulan mau ke sana. Begitu tiba di belakang, aku mencari beberapa novel romantis, lalu memberikan padanya. Wah, banyak sekali. Makasih, ujarnya. Sementara, aku balik mencari novel yang ingin aku pinjam tadi. Setelah lama mencari, aku menemukan juga. Aku mengambil novel itu dan melihat sejenak. Di sampulnya, ada lukisan seorang ibu sedang memeluk anaknya. Wah, manis sekali gambarnya. Aku jadi tidak sabar ingin segera baca, pikirku. Oh, kamu suka Mother Love juga ya? Sahut Queen yang berada di belakangku. Aku baru mau baca sih, penasaran sama ceritanya. Balasku. Queen mengangguk. Kamu wajib baca ceritanya, bagus. Katanya sudah ada 2 buku. Satunya lagi mau dibikin filmnya. Mataku terbelalak. Film? Wah, keren sekali. Kalau gitu, aku harus selesai baca novel ini dulu. Setelah mengambil buku, kita sama-sama check out karena jam kerjaku sudah selesai. Hati-hati di jalan anak-anak. Seru Miss Eloise sebelum aku dan Queen keluar.
Selama jalan, Queen tidak henti bertanya tentang novel apa saja yang aku suka. Dan ternyata kita membaca novel yang sama. Wah, syukur aku tidak sendiri. Aku pikir hanya aku saja yang suka baca novel. Jawab Queen. Loh, temanmu gimana? Tanyaku. Dia mah sukanya sama artis-artis gitu. Mendengarkan lagu. Agak susah sih kalau punya teman beda kesukaan. Ujarnya. Iya, aku bersyukur pertemananku dan Samantha masih berjalan baik-baik saja. Walau kesukaan kita berbeda. Begitu tiba di lorong utama, aku melihat kanan dan kiri. Kamu cari siapa? Tanya Queen. Samantha. Aku janji mau nemani dia di sini sebelum dijemput ayahnya. Jawabku sambil menoleh kanan dan kiri. Namun, sejak tadi, aku tidak melihat kehadirannya. Mana dia? Kamu sama Samantha sudah kenal berapa lama? Tanya Queen. Aku baru kenal sih, jawabku. Queen yang tersenyum, tiba-tiba raut wajahnya berubah serius. Dengar ya, bukannya aku mau menakuti kamu, tapi lebih baik kamu jauhi dia. Aku mengangkat alisku. Hah, kenapa? Kamu tidak takut apa berteman sama anak polisi? Aku menggelengkan kepala. Hanya anak polisi, apa yang ditakuti? Tanyaku. Queen terdiam sebentar, lalu mulai berbicara. Waktu aku tugas bareng di rumahnya, aku bertemu sama ayahnya. Wih, mukanya serem banget Eva. Belum lagi dia mewawancarayiku. Tanya nama, umur, saudara, kerabat, orang tua, teman. Serem tidak sih kalau ditanya begituan? Aku terdiam saja. Sikapnya mirip Miss Andrea dulu. Aku ingat Cassidy pernah diperlakukan seperti itu saat dia pertama datang ke rumahku. Waktu itu Cassidy bingung, tapi untung dia bisa menjawab. Aku tersenyum. Wajarlah Sam dijaga seperti itu. Dia anak polisi. Bukan hanya itu saja. Queen terdiam lalu menoleh kanan kiri. Setelah itu, dia mendekat ke arahku. Katanya, dia anak yang bawa musibah. Mataku terbelalak, teringat sama omongan anak-anak di perpustakaan tadi. Itulah kenapa Samantha tidak memiliki teman di sini. Jelas, Queen. Musibah apa? Ada buktinya? Tanyaku tidak percaya. Queen mengangguk. Samantha dulu punya dua teman, bernama Alia dan Stella. Awalnya pertemanannya harmonis, tapi tiba-tiba keadaan berubah. Persahabatan mereka putus, dan kedua sahabat itu langsung tertimpa musibah. Aku terbelalak. Hah? Musibah apa? Ayah Alia tiba-tiba masuk penjara. Akhirnya, Alia pergi dari kota ini. Kedua Stella, gadis yang periang berubah jadi murung. Setelah beberapa hari, tiba-tiba ada kabar kalau Stella telah meninggal dunia karena tenggelam di danau. Aku mengedipkan mata tidak percaya. Masa sih? Hanya karena dekat Samantha bisa terkena musibah? Kalau kamu gak percaya, lihat tuh Oliver. Dia kan selalu dekat ya sama Samantha. Dan tiba-tiba dia tidak masuk. Semua nasib itu terjadi tiap ada orang yang dekat dengannya. Aku diam saja, tidak bisa membalas apa-apa. Makanya kamu harus hati-hati. Takutnya kamu yang kena. Ulang Queen lagi. Aku mengangguk saja. Daripada aku terlihat tidak setuju dengannya. Ya, makasih atas peringatannya. Ujarku lagi. Queen tersenyum. Ya, sama-sama. Kamu kan anak baru. Jadi tidak tahu semua ini. Makanya aku menyelamatkanmu sebelum kamu mengalami nasib yang sama. Ah, gitu ya. Makasih. Balasku serambi senyum. Ya, sesama teman harus menjaga. Ya sudah, aku pergi dulu. Ungkapnya, lalu dia pergi. Setelah dia pergi, senyumku sirna. Jadi, rumor itu yang dibicarakan anak-anak. Tapi mana ada gadis yang membawa musibah. Semua itu terdengar aneh di telingaku. Aku menoleh sekeliling. Samantha juga tidak datang. Kemana dia? Tidak lama, ponselku bergetar. Ternyata Miss Andrea ikut menjemputku hari ini. Aku mendesah berat. Mau tidak mau harus pulang nih. Selama perjalanan, aku terdiam karena sibuk memeriksa ponselku. Kenapa sejak tadi tidak ada pesan dari Samantha? Eva,
Aku berpaling padanya. "Iya, Miss, kenapa?" Miss Andrea terdiam selama beberapa saat. Lalu dia menjawab, "Maaf lagi ya, karena membentakmu kemarin." Aku mengedipkan mata, tidak percaya kalau Miss minta maaf. "Oh, iya, tidak apa. Aku juga salah. Tidak berpikir jernih," balasku. Miss Andrea tersenyum. "Udah, tidak apa-apa. Wajar. Kamu masih kecil. Oh iya, ini aku bawa kue. Lumayan untuk sarapanmu besok," ujarnya, seraya memberikan kotak kue kepadaku. Aku menerimanya sambil tersenyum. "Makasih." Aku lega, permasalahan ini selesai. Tapi, ada satu permasalahan yang masih menggantung di kepalaku, yaitu Samantha. Walau pikiranku masih bingung dengan rumor itu, tapi aku lebih kepikiran tentangnya. Sejak tadi, aku berusaha mengirim pesan, menanyakan kabarnya, tapi dia tidak menjawabku. Kenapa ya? Terima kasih guys sudah mendengarkan. Kalau kamu suka sama novel ini, jangan lupa tinggalkan komentar ya. Beritahu aku part mana yang bikin kalian suka. Oke, bye-bye guys and see you on the next video.